Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan 2. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita kembali di Ada Apa Gerangan 2, di mana di sini saya akan khusus membacakan cerita-cerita mistis bersambung. Kita lanjutkan cerita yang berjudul Cilencang yang ditulis oleh Kang Tekad Pangestu dari Cianjur. Cerita ini merupakan adaptasi dari kisah nyata ya, di mana penjelasan-penjelasan yang ada di dalamnya adalah pengalaman asli dari penulis, termasuk pengetahuan tentang alam-alam gaib dan makhluk-makhluk gaib dari sudut pandang Sunda Buhun. Jadi bagi teman-teman tetap fokus dalam menyimak, bisa jadi ini bertentangan dengan pengetahuan kalian. Jadikan saja sebagai tambahan informasi ya, karena sebenar-benarnya pengetahuan adalah milik Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaudah yuk kita lanjut. Teman-teman Ada Apa Gerangan, ceritanya mulai dari sini. Rangga tampak terengah-engah. Kedua tangannya bersandar lemah pada gerbang dimensi di hadapannya. Urat-urat hijau yang menjalar dari efek racun 7 rambat semakin jelas terlihat di sekujur tubuhnya. Kepulan asap tipis berwarna hijau keluar dari pori-porinya, mengisi udara dengan aura mencekam. Wajahnya menahan nyeri luar biasa. Namun dari balik penderitaan itu, senyuman damai tampak mengembang di bibirnya. Ketika orang di seberang gerbang, Abah Asnaji, Genyas, dan Silvi hanya mampu menyaksikan dengan rasa getir yang mendalam. Mata Rangga, meskipun urat-urat di sekitar bola matanya mulai berwarna hijau, tetap memancarkan ketenangan luar biasa. Pandangan itu tertuju kepada mereka, seolah ingin memberikan pandangan kasih terakhir. Aku tidak tahu apakah Rati Wilaca benar-benar binasa atau masih hidup, tapi aku tidak mau mengambil resiko kembali ke dunia manusia, sementara ia masih mungkin menebar ancaman, ucap Rangga dengan nada tenang. Tatapannya kini beralih lembut ke arah Silvi. Aku harus memastikan ia tidak akan pernah lagi mencelakaimu untuk selamanya. Kau egois, Rangga. Kau sungguh egois, serga Silvi. Air mata akhirnya tak terbendung lagi. Kau pikir aku tidak ingin melakukan hal yang sama, berkorban untukmu? Katanya, suaranya bergetar hebat. Rangga tetap tersenyum, menatap Silvi dengan penuh cinta. Benar Silvi, setiap pecinta adalah makhluk yang egois kepada orang yang dikasihinya. Cintaku kepadamu sudah cukup membuktikan keegoisanku. Tak peduli apapun perasaanmu, aku tetap mencintaimu, ucapnya lirih. Ada kegetiran yang tertahan di suaranya. Rangga menarik nafas panjang, mengatur sisa tenaga yang dimilikinya. Aku tidak punya banyak waktu, dan tidak ada yang bisa menjamin aku bisa selamat atau tidak, katanya pelan. Namun sebelum ia melanjutkan, Silvi menyela dengan tegas. Tidak, kau akan selamat Rangga. Kau akan selalu selamat. Kasih Tuhan selalu menaungimu. Tidakkah kau melihat fakta itu? Serunya penuh keyakinan, berusaha menyangkal kenyataan yang Rangga utarakan. Rangga hanya tersenyum lagi, memaklumi reaksi emosional Silvi. Insya Allah Vi, semoga rahmat Allah selalu menyertaiku dan kalian semua, balasnya lembut. Aku harus memastikan Rati Wilaca tidak akan pernah lagi menjadi ancaman, dan aku juga akan berusaha menjaga agar gerbang Berkasan Parewangan tetap utuh, agar kekacauan besar tidak terjadi di alam ini. Abah Asnaji yang mendengar ucapan Rangga akhirnya bersuara. Nak Rangga, Abah mohon, setelah memastikan Rati Wilaca binasa, lekaslah keluar dari alam Berkasan dan kembali ke dunia manusia melalui jalur Parewangan, katanya penuh harap. Rangga mengangguk pelan. Insya Allah Abah, aku akan berusaha melakukannya. Tapi aku minta kalian semua, termasuk Ku Sobari dan Pudin, untuk bersepakat atas satu hal. Katakan kepada pihak kampus bahwa aku menghilang tiba-tiba, dan buatlah laporan orang hilang. Aku khawatir
Perbedaan waktu antar dimensi akan membuat mereka menyelidiki kehilanganku, dan itu hanya akan merepotkan Sylvie. Semoga aku tidak membutuhkan waktu terlalu lama dalam dimensi ini. Aku akan berusaha kembali secepat mungkin. Sylvie menatap Rangga dengan mata berkaca-kaca. Aku mengerti maksudmu, tapi aku mohon, lekaslah pulang Rangga, katanya mencoba tegar. Mendengar itu Rangga mengucap lirih, amin, Allahumma amin. Ia lalu menoleh kepada Abah Asnaji. Abah, segelah gerbang dimensi ini. Aku akan segera melaksanakan niatku. Abah Asnaji mengangguk faham. Sebelum berbalik untuk melaksanakan tugasnya, Rangga menatap Sylvie sekali lagi. Senyuman lembut menghiasi wajahnya yang sangat lelah. Jaga dirimu baik-baik kekasih, katanya penuh kasih. Mendengar itu air mata Sylvie semakin mengalir deras. Ia membalas dengan suara yang dipenuhi duka. Kamu juga Rangga? Abah Asnaji kemudian memulai ritual penyegelan gerbang dimensi. Ia melantunkan mantra-mantra kuno yang hanya diketahui oleh para juru kunci. Secara perlahan, kabut tebal bercahaya cemerlang mulai terbentuk, menyelimuti gerbang dimensi rawayan berkasan. Kabut itu perlahan menutupi sifat transparan gerbang, hingga akhirnya menutupi sepenuhnya. Ketika kabut itu selesai menyelimuti gerbang, ketiga orang di luar sana tak lagi dapat melihat Rangga. Sosoknya lenyap di balik tabir cemerlang yang kini menjadi penghalang antara dua dunia. Rangga bersandar lemah pada gerbang dimensi di depannya yang kini telah tersegel sempurna. Nafasnya tersengal, dadanya naik turun seperti mencoba menangkap setiap helai udara yang tersedia di alam berkasan yang berat ini. Racun 7 rambat semakin melumpuhkan tubuhnya. Urat-urat hijau kini semakin nyata, menjalar di bawah permukaan kulitnya seperti akar pohon yang mencengkeram tanah. Kepulan asap tipis kehijauan terus keluar perlahan dari tubuhnya, membawa hawa panas yang menyiksa. Meskipun tubuhnya dilanda nyeri tak terperi, Rangga menatap ke arah gerbang dimensi dengan tatapan yang penuh kedamaian. Di balik kabut penyegel yang bercahaya cemerlang, ia tak lagi bisa melihat sosok-sosok yang ia kasihi. Sylvie, Abah Asnaji, Genyas, serta 2 anak Ambar, Bagas dan Bulan. Mereka pasti bergegas kembali ke dunia manusia. Mereka selamat seperti yang ia harap. Namun, kini ia seorang diri di alam berkasan yang kejam. Alam yang penuh dengan makhluk gaib yang membenci keberadaan manusia sepertinya. Aku harus memastikan Rati Wilaca tidak lagi menebar teror, dan aku harus mencegah kehancuran gerbang berkasan Parewangan. Batinnya bertekad, kendati tubuhnya melemah, ia meneguhkan niatnya. Rangga perlahan mulai melangkah, kembali menuju istana Wadal Nyawa yang telah menjadi saksi pertempuran hebat. Langkah demi langkah ia ambil dengan susah payah. Tubuhnya semakin terasa berat, seperti memikul beban tak kasat mata yang menghimpit setiap jengkal tenaganya. Racun 7 rambat yang mengalir di darahnya mulai menunjukkan dampak yang lebih nyata. Nyeri menjalar, setiap helai sarafnya terasa seperti terbakar. Ya Allah, aku mohon, sebelum tiba akhir hidupku, berikan aku petunjuk bahwa makhluk itu telah binasa. Rahmatilah aku ya Allah. Sambil tetap melangkah, Rangga berikhtiar mencari keberadaan Rati Wilaca. Ia melantunkan ayat suci Al-Quran dari surat Al-Baqarah pertengahan ayat 148. Ayat itu terus ia ulangi, berharap mendapat jawaban dari ilahi. Suaranya pelan tetapi penuh dengan kesungguhan. Matanya tetap awas menatap ke depan, mengantisipasi setiap bahaya yang mungkin mengintai. Namun, setelah belasan kali pengulangan, tak ada tanda apapun yang muncul. Alam berkasan tetap sunyi, hanya gemerisik angin dingin yang membelai tubuhnya yang kian melemah. Ya Allah, mungkinkah makhluk itu telah binasa? Tanyanya dalam hati. Rangga memutuskan untuk melanjutkan bacaan itu beberapa kali lagi, namun tetap tidak ada perubahan. Perlahan ia menghela nafas panjang. Bismillah,
Semoga makhluk itu telah binasa. Amin. Gumamnya mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Menyingkirkan keraguannya, Rangga memusatkan perhatian pada tugas berikutnya, mencapai gerbang dimensi berkasan Parewangan. Ia melanjutkan ayat lain, memohon petunjuk Allah tentang lokasi gerbang tersebut. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikuhul absar wa huwal latiful khabir. Doa itu diiringi keikhlasan yang mendalam, dan tiba-tiba saja keajaiban terjadi. Dari kejauhan, sebuah cahaya benderang yang kemilau tampak memancar, memberikan petunjuk tentang lokasi gerbang dimensi. Mata Rangga berbinar, batinnya berseru, gerbang dimensi berkasan Parewangan ada di sana. Aku harus segera mencapainya. Namun sebelum ia tiba di sana, langkah Rangga terhenti di pelataran depan istana Wadal Nyawa. Pemandangan yang ia temui membuatnya tertegun. Ratusan, mungkin ribuan tubuh legiun gaib bergeletakan di mana-mana. Sisa-sisa pertempuran dahsyat terlihat jelas. Luka-luka yang menganga, tanah yang hancur, dan bekas-bekas serangan sakti masih terasa membekas di udara. Namun, ada satu hal yang mencuri perhatiannya. Tubuh-tubuh itu masih memiliki daya hidup. Mereka hanya dilumpuhkan, tidak dibinasakan oleh para utusan suci. Rangga termenung sejenak, lalu ia berucap dalam hati dengan penuh kekaguman. Maha terpuji Allah, dengan sifat Rahman dan Rahimnya, ia mencurahkan kasihnya kepada seluruh alam. Namun tiba-tiba tubuhnya tersentak. Sebuah rasa nyeri luar biasa menyerang dadanya, seperti sembilu tajam yang mengiris dari dalam. Suaranya terpekik tertahan keluar dari bibirnya. Dan sebelum ia sempat menyadari apa yang terjadi, darah segar berwarna hitam menyembur keluar dari mulutnya. Darah itu mengepulkan asap seperti air keras yang membakar permukaan tanah berkasan di mana ia berdiri. Tubuh Rangga jatuh bersimpuh, seperti posisi duduk di antara dua sujud. Tangannya gemetar, tubuhnya menggigil, dan nafasnya tersengal-sengal. Matanya terasa semakin berat, bertarung antara kesadaran yang kian memudar dengan godaan kegelapan yang ingin menelannya. Racun 7 rambat telah bercampur sepenuhnya di tubuh Rangga. Tidak diragukan lagi, ini adalah akhir dari kisah hidupku, gumamnya dalam hati. Namun, alih-alih raut duka atau ketakutan, senyuman lembut muncul di wajahnya. Wajahnya bercahaya dalam kedamaian yang luar biasa, seperti seorang pejuang yang telah memenangkan pertempuran terakhirnya. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Kesempatan untuk tetap mengingat dan mampu mengucapkan doa kepadamu di saat-saat terakhir adalah anugerah yang amat besar. Dengan pandangan mata yang perlahan terangkat ke langit, ia bersuara lembut, Ya Allah, aku bersaksi kepadamu dan kepada para malaikat Hamalatul Arsy, juga kepada seluruh malaikatmu, serta kepada segenap makhlukmu, bahwa Engkau adalah Allah, tidak ada Tuhan selain Engkau, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan rasulmu. Kemudian dengan suara yang hampir seperti bisikan, ia melantunkan ayat suci Al-Quran surat Al-Fajr ayat 27-28. Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang ridho serta diridhoinya. Di akhir lantunan itu ia berkata lirih, Labbaik ya Allah, aku datang ya Allah. Bersamaan dengan ucapan terakhirnya, matanya yang berat pun menutup perlahan, dan tubuhnya ambruk menghujam tanah. Dengan senyuman lembut dan raut damai abadi yang tetap menghiasi wajahnya. Malam menyelimuti dunia manusia dengan pekat yang menenangkan. Tetapi di rumah Aba Asnaji, ruang semedi dipenuhi dengan berbagai emosi. Lampu temaram yang baru saja dinyalakan genyas memberikan penerangan cukup untuk semua yang hadir.
Aba Asnaji duduk bersila, mengarahkan pandangan penuh makna ke seluruh ruangan. Sylvie tampak memeluk erat dua anak Ambar, Bagas dan Bulan yang baru saja terselamatkan. Sementara itu, Kuwu Sobari yang beberapa waktu lalu mengalami cedera, kini telah pulih sepenuhnya berkat pertolongan Pudin. Duduk di salah satu sudut memperhatikan dengan tatapan prihatin. Bagas dan Bulan perlahan membuka mata mereka. Kesadaran mereka yang baru pulih masih tampak rapuh, seperti daun yang tersapu hembusan angin pagi. Wajah polos mereka memancarkan kebingungan. Namun, sebelum keduanya mampu mengeluarkan suara, Sylvie menarik mereka ke dalam pelukannya. Air matanya yang mengalir deras membasahi pipi kedua anak astral itu. "Puji Tuhan, puji Tuhan," seru Sylvie. Suaranya bergetar antara kebahagiaan dan kesedihan. Ia berusaha menutupi duka mendalam yang terus mengoyak hatinya memikirkan Rangga dengan menumpahkan perhatian kepada Bagas dan Bulan. "Berkat kasih Tuhan, kalian berdua bisa diselamatkan," tambahnya mencoba menahan isak tangisnya. Genyas yang berdiri di dekatnya hanya mampu menggigit bibir. Air mata perlahan jatuh tanpa bisa ia cegah. Meski ia berusaha menyembunyikan duka dan rasa simpatinya, tangannya yang beberapa kali menyeka wajahnya mengungkapkan semuanya. Ia memahami betul apa yang dirasakan Sylvie. Kerinduan, kekhawatiran, dan cinta yang begitu dalam kepada Rangga. Aba Asnaji yang menyadari suasana kian tenggelam dalam emosi, segera mengambil alih situasi. "Genyas, putriku, tolong siapkan makanan untuk kita semua. Pudin, bantulah dia di dapur," ucap Aba Asnaji kepada putrinya dan calon menantunya. Ucapannya itu lebih dari sekedar perintah, melainkan upaya halus untuk memberikan ruang bagi Sylvie agar bisa mengendalikan emosinya. Genyas dan Pudin mengangguk patuh. Keduanya segera meninggalkan ruangan. Kini suasana di ruang semedi menjadi lebih tenang. Namun keheningan itu dipecahkan oleh suara Bulan yang penuh kepolosan. "Kak Sylvie, Kak Rangga mana?" tanyanya dengan nada kekanak-kanakan yang lugu. Matanya yang besar menatap Sylvie penuh rasa ingin tahu. Bulan sempat terbangun dari tidur, dan Bulan ingat banget kalau Bulan sedang dipeluk dan dibawa terbang sama Kak Rangga. Tapi sesudah itu Bulan tidur lagi deh karena ngantuk banget. "Kenapa sekarang Kak Rangga tidak ada di sini?" tanyanya lagi. Pertanyaan itu seperti belati yang menusuk langsung ke hati Sylvie. Air mata yang sebelumnya ia tahan kini mulai jatuh kembali. Tetapi Sylvie tetap berusaha tegar. Dengan lembut ia mengusap kepala Bulan lalu berkata, "Kak Rangga masih di alam berkasan sayang. Masih ada urusan yang harus Kak Rangga selesaikan. Tapi jangan khawatir, Kak Rangga akan secepatnya pulang. Nanti kita akan bisa bermain bersama-sama dengan Kak Rangga." Bulan mengangguk dengan semangat, meski kantuk tampak kembali menyerang matanya. Efek pengaruh gelap Rati Wilaca belum sepenuhnya hilang dari dirinya. "Janji ya Kak, kita akan bermain bersama Kak Rangga," ucapnya pelan. "Kakak janji Bulan." Sekarang Bulan tidur lagi ya. Kelihatannya Bulan masih mengantuk, dan Bulan butuh istirahat agar nanti pas Kak Rangga sudah pulang, Bulan sudah pulih dari lelah. Sekarang tidur lagi ya, anak baik. Sylvie yang melihat Bulan masih mengantuk mencoba membujuknya. Beruntung Bulan menuruti permintaan Sylvie. Bulan tampak mengangguk lalu membenamkan dirinya pada pelukan Sylvie, menyerah pada kantuk yang masih menguasainya. Namun saat Sylvie hendak membujuk Bagas untuk melakukan hal yang sama, anak Ambar yang satu itu menatapnya dengan tatapan lembut tetapi penuh makna. "Biarkan Bulan tidur Kak Sylvie, itu yang terbaik untuknya. Tapi tolong jangan suruh Bagas tidur juga. Bagas berhak tahu apa yang sedang terjadi." Ucapan Bagas itu seketika menghadirkan kesunyian sesaat di ruangan semedi.
Bagas yang selalu lebih dewasa dibandingkan Bulan tampaknya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres terjadi. Dengan kedewasaannya itu, Bagas mengisyaratkan bahwa Sylvie berusaha menyembunyikan sesuatu. Sylvie mengangguk kecil memahami kedewasaan Bagas. Abah Asnaji yang turut mendengar percakapan itu akhirnya berkata, "Nak Sylvie, setelah Bulan benar-benar tertidur, tidurkan dia di kamar Genyas. Setelah itu kita akan berdiskusikan semuanya sambil menunggu hidangan dari Genyas dan Pudin." Sylvie mengangguk lagi. Kali ini lebih tegas. Ia tahu diskusi itu akan menjadi kunci untuk menentukan langkah mereka selanjutnya. Beberapa waktu berlalu, Sylvie dengan hati-hati membaringkan tubuh Bulan yang telah terlelap di kamar Genyas. Tangannya mengusap lembut kepala gadis astral kecil itu sebelum akhirnya keluar dari kamar, membiarkan Bulan tenggelam dalam tidurnya. Saat ia melangkah ke ruang tengah, hidangan sederhana namun hangat telah tersaji di meja. Aroma nasi hangat dan lauk pauk kaya rempah memenuhi ruangan. Abah Asnaji berdiri di dekat meja, menatap ke arah semua orang yang hadir. "Kita akan makan bersama untuk memulihkan tenaga setelah semua yang kita lalui. Setelah itu, kita akan membahas hal-hal penting yang harus segera kita lakukan." Semua orang yang hadir, meski diliputi berbagai perasaan, mengangguk patuh. Sebelum makan dimulai, Abah Asnaji mengambil 3 tangkai setanggi khusus dari balik kotak kayu. Dengan gerakan tenang, ia menyalakan setiap ujungnya. Asap tipis mulai mengepul, menebarkan aroma harum yang menenangkan. Namun, setanggi itu bukan sekedar untuk mengharumkan ruangan. Abah Asnaji menaruhnya di tempat yang strategis. Matanya melirik Bagas yang berada di sudut ruangan. Bagas tanpa perlu dipersilahkan melayang mendekati setanggi tersebut. Matanya bersinar cerah dan senyum lembut menghiasi wajah polosnya. "Terima kasih Abah," ucap Bagas dengan nada yang terdengar penuh rasa syukur. "Makanlah dengan lahap anakku," jawab Abah Asnaji sambil tersenyum penuh kasih. Bagas tampak sangat menikmati aroma dari setanggi tersebut. Setiap kali ia menghirupnya, matanya terpejam, menunjukkan raut wajah yang rileks dan damai. Setelah memastikan semua siap, Abah Asnaji duduk bersila di ruang tengah, lalu mempersilahkan semua orang untuk mulai menyantap hidangan yang tersedia. Makan bersama malam itu berlangsung dalam keheningan. Tidak ada suara canda tawa atau percakapan ringan yang biasanya menyertai acara makan keluarga. Masing-masing tenggelam dalam pikirannya sendiri-sendiri, meresapi berbagai kejadian yang telah mereka lalui. Abah Asnaji beberapa kali mencoba mencairkan suasana dengan senyuman atau pertanyaan ringan. Namun respon yang ia dapatkan hanya anggukan atau jawaban singkat yang formal. Setelah makanan habis disantap, Abah Asnaji memberi arahan agar semua orang kembali ke ruang semedi. "Genyas, jangan cuci perabotan malam ini. Simpan saja di dapur. Pekerjaan itu bisa kita selesaikan esok hari. Malam ini ada diskusi penting yang harus kita lakukan." Semua orang mengangguk setuju dan segera bergerak menuju ruang semedi. Mereka duduk melingkar di tengah ruangan, di mana keheningan yang mendalam menyelimuti mereka. Abah Asnaji yang duduk bersila di antara mereka mengarahkan pandangan pada Bagas yang melayang di sudut ruangan. Dengan gerakan tangan yang halus, ia memanggil Bagas untuk mendekat. Bagas yang mengerti maksud tersebut melayang lembut ke arahnya, lalu duduk di pangkuan kiri Abah Asnaji dengan nyaman. Melihat semua telah siap, Abah Asnaji pun membuka suara. "Kita semua tahu bahwa terdapat perbedaan putaran waktu antara dimensi manusia dengan dimensi gaib," ucapnya. Suaranya terdengar bijak namun serius. "Sebagaimana cepat pun Rangga menyelesaikan tugasnya di alam berkasan,
tentu akan menghabiskan waktu berhari-hari di dimensi manusia. Oleh karena itu, kita harus memutuskan langkah apa yang akan kita ambil." Genyas yang duduk di samping Sylvie ikut bersuara. Kak Rangga sangat menyadari hal itu. Katanya mencoba memperjelas situasi bagi Kuwusobari dan Pudin yang tidak melihat langsung kejadian di Berkasan. Ia meminta kita semua untuk melapor ke pihak kampus, membuat skenario bahwa Kak Rangga menghilang tiba-tiba di Sirna Galih, serta menyuruh kita buat laporan orang hilang pada pihak berwajib. Bagaimana tanggapan Kak Sylvie tentang itu? Tanyanya mengarahkan pandangannya pada Sylvie yang tampak termenung. Sylvie meskipun berat mengangguk perlahan. Mau tidak mau, aku sependapat dengan permintaan Rangga. Bila tidak melakukan laporan, menghilangnya Rangga di dunia manusia selama berhari-hari akan membuat pihak kampus mempertanyakan keberadaannya. Bila kita mencoba menyembunyikan keadaan ini, hal itu akan lebih merepotkan kita semua berurusan dengan pihak berwajib di kemudian hari. Aku setuju, kita semua harus melaksanakan skenario itu sesuai dengan apa yang Rangga pinta. Semua yang hadir tampak mengangguk, menyetujui ucapan Sylvie. Mereka kemudian mulai berembuk, membahas dan mematangkan langkah-langkah yang akan mereka ambil untuk melaksanakan rencana tersebut. Keesokan paginya, skenario yang telah disepakati mulai dilaksanakan. Rumah Abah Asnaji kembali menjadi pusat dari segala rencana yang telah mereka susun. Di sana, Abah Asnaji tetap bersiaga, menunggu kabar tentang Rangga dari alam Parewangan melalui perantara Bagas dan Bulan yang telah kembali ke sana. Di sisi lain, Kuwusobari dan Pudin bergerak cepat. Mereka mulai menyebar rumor kepada masyarakat Sirna Galih bahwa seorang pemuda bernama Rangga yang menginap di rumah Abah Asnaji untuk keperluan penelitian skripsinya tiba-tiba saja menghilang. Dengan penuh keyakinan, Kuwusobari dan Pudin menceritakan kisah yang telah mereka persiapkan. Sekitar jam 2 malam, pemuda itu izin keluar rumah untuk menikmati suasana malam di sekitar desa, ujar Kuwusobari dengan nada penuh penyesalan kepada para warga yang berkumpul. Kami sudah menawarkan diri untuk menemaninya, tapi dia menolak. Katanya hanya akan jalan-jalan sebentar saja. Tapi hingga subuh menjelang, ia tidak kembali lagi. Rumor itu cepat menyebar bagai api yang membakar dedaunan kering. Desa Sirna Galih yang penduduknya terkenal ramah dan berjiwa gotong royong segera merespon seruan Kuwusobari untuk mencari Rangga. Kuwusobari memanfaatkan posisinya sebagai kepala desa untuk mengorganisasi penyisiran wilayah. Dalam waktu singkat, 4 kelompok relawan terbentuk, masing-masing dipimpin oleh warga yang sudah mengenal baik daerah sekitar. Sebelum pencarian dimulai, Kuwusobari menginstruksikan Pudin dan beberapa petugas desa untuk segera melaporkan kejadian ini kepada pihak berwajib. Dengan langkah sigap, Pudin bergerak menuju kantor polisi terdekat untuk mengajukan laporan orang hilang. Ia menjelaskan kronologi bagaimana Rangga bisa hilang dengan gaya meyakinkan khasnya yang tegas namun tenang. Berkat reputasi Kuwusobari yang dihormati, laporan tersebut diterima dengan serius oleh pihak kepolisian. Tim kecil dari aparat pun mulai dipersiapkan untuk membantu pencarian. Sementara itu, Sylvie dan Genyas berangkat menuju kampus untuk melaporkan kejadian tersebut. Sylvie dengan wajah yang menunjukkan ketegangan yang saat itu coba ia tutupi, menjelaskan secara rinci kronologi hilangnya Rangga kepada pihak kampus. Di luar dugaan, respon kampus begitu cepat. Dengan koordinasi yang solid, mereka membentuk tim pencarian yang terdiri dari berbagai pihak, aparat berwenang, tim medis hingga relawan dari klub pencinta alam, resimen mahasiswa, dan BEM universitas. Sylvie hanya bisa termenung melihat inisiatif baik yang terjadi. Di hatinya ia merasa kagum sekaligus bersalah. Apakah semua ini benar-benar perlu? Gumamnya dalam hati. Skenario ini telah melibatkan begitu banyak orang. Namun ia sadar tak ada jalan lain. Semua ini dilakukan demi menjaga rahasia keberadaan Rangga
dan peristiwa gaib yang sebenarnya terjadi. Desa Sirna Galih disibukkan dengan upaya pencarian Rangga. Namun hingga siang menjelang, pencarian yang dilakukan oleh warga desa pada pencarian pertama dan dilanjutkan oleh tim SAR dari kampus tidak membuahkan hasil apapun. Kekecewaan mulai menyelimuti hati para relawan. Namun semangat untuk terus berusaha tak kunjung padam. Pada siang harinya, sebuah rombongan dari pihak kepolisian kota tiba di Sirna Galih. Kendaraan besar berlogo resmi, seragam aparat yang rapi, serta tatapan tegas yang menyiratkan pengalaman membuat kehadiran mereka membawa harapan baru. Mereka bukan sekedar petugas biasa. Tim itu dipimpin oleh seorang penyidik senior dan dilengkapi dengan 4 anjing pelacak yang tampak sangat terlatih. Di halaman rumah Abah Asnaji, para anjing pelacak mulai bekerja. Salah satu petugas menyerahkan tas lempang dan buku sketsa Rangga kepada pelatih anjing. Kedua benda itu segera didekatkan ke moncong para anjing untuk diendus dengan seksama. Dalam hitungan detik, keempat anjing tersebut bergerak cepat, mengandalkan penciuman tajam mereka untuk melacak jejak terakhir keberadaan Rangga. Namun, sesuatu yang janggal terjadi. Bukannya bergerak ke arah yang sama, keempat anjing itu malah menyebar ke 4 penjuru berbeda. Seolah-olah masing-masing dari mereka yakin bahwa penciuman mereka mengarah ke tempat yang benar. Petugas kepolisian saling pandang, tak menyangka dengan situasi yang tak lazim. Keanehan semakin bertambah saat setiap anjing berhenti di area tertentu, berputar-putar seperti kebingungan, lalu bergerak ke arah area lain yang sebelumnya telah disisir oleh anjing lainnya. Mereka semua seolah mengikuti pola pergerakan yang sama, namun tak satu pun dari mereka mampu menunjukkan urutan kronologis yang jelas. Ini aneh. Mereka sepertinya menemukan jejak, tapi jejak itu seperti bergerak acak. Para penyidik pun mencoba menganalisis pola tersebut, namun hasilnya semakin membingungkan. Satu anjing menunjukkan pola ACB, anjing kedua menunjukkan BAC, anjing ketiga menunjukkan CBA, dan anjing keempat menunjukkan CAB. Semua pihak yang menyaksikan terasa takjub sekaligus frustasi. Hingga menjelang maghrib, keputusan diambil untuk menghentikan sementara pencarian dan melanjutkannya esok hari. Namun, suasana di sekitar kediaman Abah Asnaji tetap ramai. Beberapa warga memutuskan untuk berjaga di halaman rumah. Melihat kerumunan yang kian besar, Abah Asnaji mengambil inisiatif. Ia menunjuk Kuwu Sobari dan Pudin sebagai perwakilan saksi mata untuk diwawancarai oleh para jurnalis. Tanpa diminta, warga desa lainnya datang bergantian ke rumah Abah Asnaji. Mereka membawa bahan-bahan makanan seperti beras, lauk pauk, sayuran, dan bumbu dapur. Semua dilakukan secara sukarela, tanpa pamrih. Sikap gotong royong dan kemurahan hati ini adalah warisan kearifan lokal yang telah mendarah daging di masyarakat Sirna Galih. Hal tersebut merupakan sebuah warisan kearifan lokal yang sangat terjaga. Warga pedesaan di Jawa Barat terkenal memegang teguh nilai-nilai leluhurnya. Selalu menjamu tamu dan berpantang para pendatang tidak boleh mengalami rasa lapar saat berada di daerahnya. Keesokan harinya, Sirna Galih kembali sibuk dengan upaya pencarian Rangga. Sejak fajar menyingsing, para relawan yang telah berkumpul sejak malam sebelumnya tampak bergerak ke segala arah, menyisir tiap sudut wilayah desa dengan harapan menemukan jejak yang dapat membawa mereka pada jawaban. Siang itu, sebuah peristiwa tak terduga lain terjadi. 4 pria berbadan tegap dengan jas seragam elegan tiba di halaman rumah Abah Asnaji. Silvi yang sedang duduk di beranda bersama Genyas dan teman-teman kuliahnya segera mengenali mereka. Seragam itu terlalu familiar baginya. Mereka adalah orang-orang yang bekerja untuk ayahnya. Silvi termenung, rasa nestapa memenuhi hatinya. Ia tahu apa maksud kedatangan mereka. Ayahnya mengirim mereka untuk menjemputnya, dan ia tak memiliki kekuatan untuk menolak. Menahan kehadiran mereka berarti melawan kehendak ayahnya.
Dan ia tahu hal itu hanya akan memperumit keadaan pihak Abah Asnaji. Dengan tubuh yang lemas, Sylvie menyerah. Ia mengangguk perlahan pada keempat pria itu, lalu berdiri. "Tunggu sebentar," katanya singkat, sambil menyerahkan kunci mobilnya kepada salah seorang dari keempat orang tersebut. Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Di ruang tengah, ia menyerahkan sebuah kotak berisi telepon seluler yang lusa lalu ia beli pada Genyas, bersama sejumlah uang dengan angka yang cukup besar. "Pegang ini, Genyas. Gunakan untuk kebutuhan apa saja yang diperlukan." Genyas hanya bisa memandang Sylvie dalam diam. Ia pun memeluk Genyas erat, lalu beranjak berpamitan pada Abah Asnaji, Kuwu Sobari, dan Pudin. Setelah itu ia melangkah keluar rumah dengan tegar. Di ambang pintu, Sylvie menoleh ke arah Genyas untuk terakhir kalinya. "Kita masih bisa saling bicara lewat telepon ya?" katanya sambil tersenyum getir. Lalu ia melangkah pergi. Langit sirna galih yang mendung seolah ikut merasakan kepedihan semua yang tertinggal. Dan Sylvie yang kini berjalan menjauh membawa segenap duka dalam hatinya. Sementara itu, Murkawisesa mengepakkan sayap gagahnya, melintasi langit gelap alam berkasan dengan tekad yang membara. Sayapnya membentang, membawa tubuh kokohnya menuju gerbang dimensi berkasan Parewangan. Dalam pikirannya, misi ini tak hanya demi menyelamatkan Rangga, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan antar dimensi. Alam berkasan yang terisolasi akibat kehancuran gerbang akan berujung pada kekacauan yang tiada tara. Dan lebih dari itu, Rangga, seorang pemuda manusia yang tengah berjuang mempertahankan hidupnya, takkan bertahan lama di alam yang begitu menyerap daya hidupnya. "Pemuda itu tidak mungkin bertahan lama di sini." Batinnya penuh kegelisahan. Ia sudah mengetahui rencana licik Rati Wilaca saat dirinya masih menjadi panglima perang bangsa Ipri, bahwa Rati Wilaca akan mensegel gerbang dimensi berkasan Rawayan, mengurung Rangga dan Sylvie di alam Parewangan. Namun Murkawisesa tak mengetahui bahwa Rati Wilaca telah binasa, dan racun 7 rambat yang kini menggerogoti tubuh Rangga membuat pemuda itu tengah menghitung waktu atas ajalnya. Setibanya di gerbang dimensi, Murkawisesa segera membuka pintu dari dalam. Namun alih-alih terbuka, gerbang itu terkunci rapat oleh kekuatan gaib dari pihak Parewangan. Sebuah suara lantang terdengar dari seberang. "Kembalilah Murkawisesa. Kami memiliki titah untuk tidak membuka gerbang ini bagi bangsa Ipri, Ririwa, Danawa, dan Bancala." Murkawisesa terdiam, menahan gejolak yang mendidih dalam dirinya. Namun ia tahu kemarahan tidak akan membuahkan hasil. Dengan suara tegas ia berkata, "Kabarkan kepada pemimpinmu bahwa Bagas dan Bulan telah diselamatkan, dan nyawa seorang pemuda manusia kini sedang terancam. Aku datang membawa kabar penting. Rangga membutuhkan pertolongan dari bangsa kalian." Suara itu kembali terdengar, namun penuh keraguan. "Bagaimana kami bisa menjamin ucapanmu? Bangsa kalian terkenal sebagai pendusta. Kami tidak ingin tertipu oleh siasatmu." Murkawisesa menahan diri, meski amarah mulai menjalari dadanya. "Izinkan aku masuk dan menyampaikan kabar ini langsung kepada para pemimpin agung. Aku hanya seorang diri. Jika aku punya niat jahat, bagaimana mungkin aku mampu menghadapi legiun bangsa Parewangan, Upari, Wiyati, dan Kamusa yang bersekutu?" Para penjaga terdiam, menyadari kebenaran ucapannya. Namun mereka tak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan. Terdengar diskusi singkat di antara mereka. Sementara Murkawisesa mulai kehilangan kesabarannya. Hampir saja ia berniat membuka gerbang itu dengan kekuatan paksa. Tapi sebelum hal itu terjadi, gerbang dimensi tiba-tiba bergetar. Perlahan ia mulai terbuka. Baiklah, sampai di sini dulu cerita yang berjudul Cilencang. Kita akan lanjutkan pada episode selanjutnya. Tuliskan pendapat kalian tentang cerita ini di kolom komentar ya. Tentunya juga supaya kalian agar tetap eksis. Baiklah,
Saya Tama sekarang harus pamit. Terima kasih yang sudah menyimak. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langit kelam merangkak menutupi, mentari redup hilang dalam sepi. Hujan deras mengguyur tanpa henti, menghapus jejak langkah yang penuh arti. Angin dingin menusuk jiwa, menggoyahkan harapan yang tersisa. Raga ini hampir menyerah, namun suara kecil berkata deras, bertahanlah di tengah badai, jangan biarkan gelapmu menang. Ada pelangi setelah derita, dunia indah menantimu di sana. Jangan menyerah sebelum berbuah, setiap luka akan jadi berkah. Tetaplah tangguh hingga kau lihat cahaya terang menembus gelap. Kabut duka menyelimuti jiwa, mimpi-mimpi terkubur dalam lara. Namun dari retakan hati yang rapuh, tumbuh harapan menguatkan tubuh. Tangis malam memeluk dalam, tapi fajar selalu membawa pesan bahwa hidup ini bukan sekadar luka. Ada harapan menanti di ujung asa. Bertahanlah di tengah badai, jangan biarkan gelapmu menang. Ada pelangi setelah derita, dunia indah menantimu di sana. Jangan menyerah sebelum berbuah, setiap luka akan jadi berkah. Tetaplah tangguh hingga kau lihat cahaya terang menembus gelap. Saat langkah terasa berat dan waktu seperti mengkhianat, ingatlah badai takkan abadi, akan tiba saat kau berdiri lagi. Setiap tangis yang kau titipkan akan jadi kekuatan di masa depan. Tetap percaya, tetap berjuang, karena hidup ini adalah medan perang.